Selamat datang di Ekspedisi Wonderland Indonesia. Sebuah perjalanan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk menemukan berbagai keajaiban Nusantara. Ekspedisi Wonderland Indonesia di Jawa Timur masih berlanjut. Kali ini, kita akan menuju ke sebuah keajaiban alam yang menawan, Tanah Kaldera Ijen Purba. Kedatangan kami di Banyuwangi untuk mengenal lebih dekat keajaiban budaya juga alamnya adalah awal perjalanan kami di Jawa Timur. Beberapa saat kami berada di hutan eksotis Jawatan. Kami menemukan berbagai hal unik dan menarik yang dapat kami bawa untuk kami aplikasikan di film panjang Wonderland Indonesia nantinya. Bertolak dari Jawatan, kami akan melakukan perjalanan ke suatu tempat yang akan memberikan banyak ilmu baru. Mungkin topik kali ini tidak asing di telinga kalian. Namun bagi kami, mengulik berbagai informasi langsung dari sumbernya menjadi sesuatu yang punya nilai besar. Perjalanan riset Ekspedisi Wonderland Indonesia tidak hanya mencari dan menemukan berbagai keajaiban yang berupa pesona alam, seni, dan budaya. Tetapi juga pengetahuan baru yang dapat mengingatkan betapa kayanya Nusantara. Seperti tujuan kami saat ini di sebuah sudut tersembunyi di Banyuwangi. Jiva, Kalimantara, dan Hasan beriringan melewati jalanan yang didominasi hijaunya pepohonan. Dan tibalah kami di sebuah pondok yang asri berada di antara kebun kopi yang lebat. Omah Kopi Telembung. Disinilah kami akan belajar lebih mendalam tentang biji kopi asli dari tanah Banyuwangi. Ini contohnya yang merah untuk robusta. Robusta kopi. Nah, di sini cara pemetikannya nggak pakai mesin, jadi manual, pakai tangan. Tapi yang merah aja. Ya biasa aja Kak. Ini bisa dimakan langsung nggak Kak? Sebenarnya bisa, tapi nanti dibuang bijinya aja. Oh, cuma dimut-mut. Iya. Ada banyak hal yang kami pelajari dari sang pemilik kebun, Mbak Ica. Ia dengan sangat cermat menjelaskan kepada kami segala pengetahuannya tentang kopi. Mulai dari hulu ke hilir, kami melihat bagaimana biji kopi yang ia tanam, ia perlakukan dengan sangat hati-hati demi mendapatkan biji kopi terbaik. Nah, di sini kita juga ada kopi luwak. Nah, mungkin ada pertanyaan kayak kenapa bisa semahal itu bahkan di dunia. Nah, karena kopi luwak itu punya insting untuk memilih biji kopi pilihan. Jadi yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Ini satu Kotoran. satu kotoran ini bentuknya gini. Iya, itu bisa kecil, bisa besar, bisa kayak misa-misa tergantung
cuaca pas malam hari. Tapi emang terlihat ya bijinya di. Iya, nah. Tapi ini sebenarnya masuknya green bean atau apa kayak? ini masih belum proses. Belum proses ya? Iya, masih pupnya aja. Ya, pup. Oke. Gabahnya. Nah, kenapa kadang ada sebagian orang bilang ih jijik karena itu kan pup, ya kan? Nah, sebenarnya kayak gini. Ini masih ada biji luarnya, masih ada kulit Kulit ya, luarnya. oke. Iya. Jadi ketika kita udah dicuci nih, dibersih. Nah, ini kayak gini nanti. Aduh, susah. Nah, jadi emang bijinya tuh di dalam biji kopinya terlindungi sebenarnya. Jadi sebenarnya luwak itu media buat memilih yang premium Iya aja. betul, Oke. karena Berarti emang punya insting. Ini baru green bean-nya nih di dalam. Nah, ya. Biji kopi asli yang tumbuh di tanah Nusantara ini adalah kekayaan alam yang harus kita jadikan kebanggaan. Karena ditanam oleh para petani kopi Nusantara dengan segala jerih upayanya. Menjadikannya sebagai identitas ciri yang berbeda dan unik apa adanya. Lihatlah betapa Indonesia ini tumbuh bersama segala sumber daya alamnya yang begitu melimpah. Kita telah belajar kopi sedetail itu di sini. Semoga pengetahuan tentang kopi kita semakin bertambah dan lebih bisa mengapresiasi para petani kopi di Indonesia. Dan sekarang kita akan bertolak menuju Kawah Ijen. Oke, di jalan-jalan sempit juga ada view 540 derajat, so kita bisa ekstra detail untuk mengetahui keaman. Lebarnya cuma 42 cm tadi. Oke guys, it's one nomor 2 ya. Jadi kalau nanjak gak kuat biar bisa ditahan sama Kalimantara. Dari Omah Kopi Telemung, waktunya kami melanjutkan ekspedisi. Dan sebentar lagi kita akan memasuki jalanan ekstrim. Untuk menuju ke lokasi tujuan, kami akan menempuh perjalanan sejauh 33 km atau dengan waktu 1 jam 19 menit. Kami yang belum mengetahui bagaimana medan perjalanan yang akan kami hadapi harus dengan sangat hati-hati mengemudi. Jiva sebagai mobil listrik off-road yang tangguh ditemani Kalimantara dan Hasan melewati jalanan basah berkelok tajam, menanjak dan menurun. Hingga bertemulah kami dengan sebuah jalanan menanjak yang menyeramkan. Kami berdiskusi sesaat, memastikan strategi untuk Kalimantara dan Jiva agar dapat membantu Hasan yang memuat banyak barang dapat melalui jalanan ekstrim di depan. Enggak apa-apa, nanti bisa jemput lagi. Mending mobilnya selamatin dulu sih. Orangnya nggak apa-apa nunggu di sini. Atau enggak better apa sih ini sama Kalimantara naik dulu ta? Cek Biar jalur. tahu ya cek jalur. Karena ini belum tentu ini yang terakhir loh. Bisa jadi Gimana? Yang pernah nanti at least ini titik safe zone-nya lah guys. Ini safe zone-nya. Jadi kalau emang enggak ini gak usah dipaksa udah. Karena ini ngeri sih. Jadi Damanta sekarang lagi scanning untuk jalur treknya ke atas apakah aman dan apakah ada checkpoint supaya setidaknya kalau ini nanti bisa naik dia bisa ada checkpoint dan istirahat dulu bentar sebelum melanjutkan menuju ke glamping. Balik dulu. Ayo guys. Ayo kita coba dulu. Ayo kita coba. Ayo kita coba. Cukup berbahaya. Dia naik terus sih, maksudnya naik panjang. terus. Momentumnya ya. Panjang itu. Ada yang kecil, ada yang lebar. Berarti posisinya kayak tadi aja ya. Ya. Ini di Persis. tengah. Ini tengah. Nah, nanti jaga-jaga kalau ini nggak kuat langsung handrem kan. Kalaupun mundur nggak apa-apa, udah kamu juga posisi handrem. Iya. Karena ini kan bisa berhenti di tengah-tengah. Nggak apa-apa, itu bempernya aman. Dek gitu aja. Ekorku aja nanti dicopot nanti ekornya.
Yang penting Pak Sean yakin. Insya Allah. Aduh, easy sekali. Makanya Jalanan menanjak ini akan kami hadapi bersama. Dengan doa dan keyakinan yang pasti, jalanan ini harus kami lewati untuk menuju ke lokasi tujuan. Untungnya, Jiva, Kalimantara dan Hasan telah berhasil dengan mulus melalui jalan ekstrim tersebut. Kami tiba cukup larut di kaki Gunung Ijen. Di sini kami yang sudah lelah dan lapar beristirahat di sebuah warung untuk menghangatkan diri dengan pisang goreng panas dan mie instan. Malamnya, kami menginap di sebuah penginapan untuk menyambut perjalanan esok hari. Namun alih-alih beristirahat, di tengah ekspedisi ini berjalan, lembur editing episode 6 malam itu juga harus kami selesaikan. Hampir tengah malam, tim ekspedisi Wonderland Indonesia berkumpul untuk melihat detik-detik premier episode 6 yang akan ditayangkan malam itu juga. Kawah Ijen adalah gunung berapi yang memiliki danau asam terbesar di dunia. Indahnya mungkin sudah banyak dikenal. Namun cerita-cerita di balik terbentuknya Kawah Ijen menjadi hal yang menarik untuk kami dengar dan saksikan. Pagi hari yang cerah disambut kabut tebal menyelimuti kaki Gunung Ijen. Sebelum beranjak mendaki, tidak lupa kami harus mengisi energi Jiva dengan portable charge yang dapat disambungkan ke sumber listrik tempat kami menginap. Mengingat tidak ada SPKLU di wilayah ini. Tim ekspedisi Wonderland Indonesia telah berkumpul di dekat pintu masuk pendakian. Di sini kami akan dipandu oleh 2 pemandu profesional. Di situ ada beberapa tebingan yang cukup terjal, nanti diusahakan untuk safety-nya. Karena sekarang kondisi tidak menentu, mendung, mungkin perlu disiapkan juga seperti mantel dan lain-lain. Itu untuk persiapan diri sendiri. Alright. Ekspedisi Wonderland Indonesia. Java Jiva. Tujuan tim riset ekspedisi Wonderland Indonesia mendaki Gunung Ijen
bukan hanya melihat indahnya pesona Ijen yang sudah dikenal hingga seantero dunia. Namun kami akan melihat dan mengamati setiap hal unik yang akan kami temui selama pendakian. Pendakian ini memakan waktu kurang lebih 2 jam. Dengan berjalan santai, sembari menyapa para pendaki yang telah lebih dulu turun. Dan tibalah kami di pos 3. Kami istirahat sesaat sebelum melanjutkan pendakian. Di tengah perjalanan, kami banyak berdiskusi dengan pemandu kami. Ia bercerita banyak hal tentang kaldera Ijen, tentang bagaimana kaldera terbentuk, hingga perubahan alam apa saja yang terjadi ketika letusan dahsyat Ijen kala itu. Pengetahuan yang seharusnya menjadi bekal setiap pendaki ketika datang ke sini. Apa? Buah berry. Berry ya ini Mas ya? Jadi teman-teman, kita tuh nanam ini juga di depan studio Dewa Atlantis, di depan studio animasi. Kadang ada yang merah, orange, yang Itu kayaknya hitam. blackberry ya? Iya, tapi bentuknya mirip ternyata ya. Nah, ini mau coba yang warna orange. Yang versi hutan. Versi hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Review. Asam? Sudah membayangkan. Kita dapat yang manis. Ya? Iya emang ini asamnya doang. Tapi aku lebih suka yang asam sih daripada manis. Yang manis bisa aja. Dia tuh asamnya nggak murahan sama sekali. Ada kiwi-kiwinya gitu. Transisi. Di tengah pendakian, kami melihat vegetasi unik, seperti tekstur lumut yang tumbuh di bebatuan ini. Oke teman-teman, kita sisa 1 kilometer lagi perjalanan. Dan kita tiba-tiba berhenti di sini karena tertarik sama vegetasi yang ada di sini. Karena di bebatuan area sini, mossnya lumayan eye catching nih, warna hijaunya lumayan terang kayak stabilo. Ini kalau kita scan dan kita masukin marketplace, ini harganya lumayan untuk ini untuk jadi tekstur bebatuan. Nah di sini ada jamur kecil sekali, lihat gak? Ada bunga delus juga Linda. Nih bunga delus nih. Ya gimana nih Beng? Cuman ada di ini ketinggian ya tumbuhnya. Delus. Berarti dia? Nggak ada tapi bunganya ya. Iya. Bunga itu. Ini nih yang kering nih di sini nih bunganya nih. Sebelah sini tuh, tapi dekat-dekat jurang tuh. Oh itu bunganya. Tuh bunganya. Yang putih-putih. Ini sama itu ya. Tak hanya itu, warna-warna unik dari bebatuan juga mencuri perhatian kami. Hal ini menjadi pengetahuan baru bagi tim riset untuk memperkaya referensi dalam proses penciptaan landscape 3 dimensi. Kak, tadi kan kita lewat sini, terus sempat ada tanaman yang katanya cukup populer ya Yap. di daratan tinggi. Nah ini bisa dijelasin nggak tanaman Oke, nah yang ada di depan kita nih namanya cantigi. Ada Oke. yang menyebutnya cantigi ungu atau cantigi gunung. apa? Oke. Nah cantigi ini lebih menyukai ketinggian sekitar 1000 mdpl atau di atasnya. Oke. Dan cenderung tanaman ini dapat beradaptasi dengan lingkungan yang cukup ekstrim ya gitu. Saat ini hampir di seluruh wilayah puncak Kawah Ijen ditumbuhi dengan cantigi gunung. Tanaman yang dapat tetap kokoh bertahan meski di tengah kebakaran lebat. Itu mengapa di tengah hamparan pohon mati, kami masih dapat melihat pohon ini tumbuh dengan cantik. Seketika kabut yang tebal di tengah udara yang dingin menusuk tulang menyelimuti perjalanan kami. Begitu pekat, menyisakan jarak pandang yang hanya sejengkal. Langkah demi langkah kami tapaki dengan penuh hati-hati. Saling menjaga satu sama lain, mengingat jurang yang dalam tak terlihat.
Sedikit lagi kami sampai di tepi kawah. Mulai bermunculan satu persatu penambang belerang yang begitu berlimpah tenaganya memanggul bongkahan demi bongkahan. Aroma menyengat khas senyawa sulfur dioksida yang terbentuk saat belerang terbakar atau mengalami oksidasi mulai tercium menusuk indera penciuman. Kawah tak terlihat. Kabut masih saja berada di atasnya menutup seluruh area. Kami masih berjalan menuju puncak yang lebih tinggi, disambut oleh hutan mati ditemani hembusan angin yang dingin. Pohon mati di area ini adalah pohon cemara yang bernama Casuarina junghuniana. Hutan mati di Kawah Ijen ini terjadi akibat kebakaran dan gas beracun yang dikeluarkan oleh gunung berapi Ijen yang terakumulasi sejak aktivitas vulkanik Ijen meningkat. Oke teman-teman, alhamdulillah saat ini kita udah bisa dibilang di atapnya Banyuwangi ya, di Kawah Ijen. Nah sebenarnya di Kawah Ijen sendiri kita bukan hanya sekedar naik sampai puncak dan menikmati keindahan alamnya, tidak sekedar itu, tapi memang kita ingin berdiskusi tentang berbagai hal di bawah, terutama Banyuwangi dan Bondowoso dipandu sama Mas Wahid nantinya. Jadi kita memang sengaja mau diskusi di sini, jangan di coffee shop di bawah, Ya, betul. biar lebih kita bisa menatap dan memitigasi secara langsung keajaiban alam, budaya dan segala macamnya yang nanti akan dijelaskan. Dan sekarang kita ngobrolnya di Kawah Ijen ya, niat banget ya. Kita kesini cuma mau ngobrol sebenarnya. Ngobrol. Silakan Mas. Sebelum Ijen ini terbentuk ada yang namanya Gunung Ijen Tua. Jadi struktur kalau kita ilustrasikan struktur kembali itu kurang lebih ketinggian sekitar 3.500 mdpl. Dan itu mengalami letusan besar dan mengalami kolaps atau amblas dan menyisakan kaldera di sisinya. Yaitu dijuluki adalah morfologi sisa tubuh gunungnya, kaldera Ijen gitu. Nah, akhirnya setelah letusan Ijen Tua itu selesai gitu ya, tidak selesai sampai di situ. Jadi sisa-sisa vulkanis itu misalkan magma dan ada beberapa dapur magma itu masih mengeluarkan magma itu dan menghasilkan gunung-gunung baru. Nah, jadi anak-anak gunung itu dimunculin nih. Nah, semakin kaya lah akhirnya. Termasuk jadi Raung gugusan dan Gunung lain-lain. Raung, ada Kawah Wurung, ada Gunung Kawah Jampit. Wurung termasuk ya? Termasuk Kawah Wurung, ada Gunung Papak, Pendil, ada Gunung Suket dan lain-lain. Nah, tadi sempat dijelaskan sedikit sama Mas Wahid, ada banyak peninggalan-peninggalan penting di Bondowoso, terutama yang paling menarik itu dari sisi megalitikumnya. Itu gimana Mas? Apa aja yang akan kita temui di sana? Kita akan bercerita dari transisi sejarah nih yang ada di Oh ini Bondowoso. dapat ini nih. Belum. Ini harus dikasih tahu dulu. Oke, Gambarnya. nih. Ada tahunnya, ada tahunnya. tahun sakanya. 1316. Jadi ini Caka. satu peradaban dengan Majapahit. Oke. Nah, jadi untuk struktur Gua Buto Sumber Canting ini dijadikan situs budaya benda oleh Ijen Geopark sebagai cagar budaya yang harus kita lestarikan. Karena struktur ini mengalami proses yang panjang juga. Karena fase-fase munculnya ini juga karena ada peradaban manusia yang ada di area sini juga. Nah, termasuk tidak hanya di Gua Buto Sumber Canting, di sini juga ada Sebentar, dikasih tahu. hampir mirip. Ini gitu hampir ya. yang mirip yang di Bali. Tetapi lokasinya beda. Oke. Ini namanya Gua Buto Ceremih, yakni di Jirek, Bondowoso. Ini kalau di deskripsi para peneliti itu difungsikan untuk meditate dan juga untuk naruh lilin untuk mereka meditate dan juga ada sesembahan dan lain-lain. Dan di sini area yang cukup sunyi menurut saya karena ada di beberapa tebingan dan di sekitar pegunungan juga. Begitu. Banyak sejarah yang belum pernah kami dengar sebelumnya, hanya sekelebat terbaca melalui artikel-artikel dunia maya. Mas Wahid memberikan kami sebuah buku ensiklopedia yang banyak memberikan informasi tentang kaldera Ijen dan sekitarnya. Pengalaman dan ilmu adalah hal yang tak bisa dinilai dengan mata uang. Hari ini,
menjadi momen berharga bagi kami karena secara langsung hadir di atas kaldera Ijen, sang gunung berapi yang perkasa. Teman-teman, kita sudah sampai di kawahnya dan ternyata kita menemukan lebih banyak tanaman yang tadi kita lihat di bawah. Cukup lama kami berada di atas kawah Ijen, hingga kabut perlahan pergi meski tak seluruhnya, menyisakan cantik dan birunya danau air asam yang begitu besar. Warna hijau kebirauan danau kawah Ijen begitu terang, sehingga dapat terlihat dari angkasa. Mineral dan asam di danau kawah memberikan warna biru kehijauan pada airnya. Keduanya berasal dari ruang magma merah membara di bawah gunung api tersebut, yang terakhir meletus pada tahun 1999. Dari Kawah Ijen kami mendapatkan inspirasi baru untuk film panjang Wonderland Indonesia. Dari segala tekstur yang kami temui, hayati unik yang tumbuh cantik, hingga kaldera Ijen dengan kondisi geologinya yang ajaib. Perjalanan tim ekspedisi Wonderland Indonesia di perbatasan Banyuwangi Bondowoso ini masih berlanjut. Di tengah bentangan megahnya berbagai gugusan tanah kaldera yang ajaib, kami menemukan sebuah bangunan misterius Belanda tua yang sudah berdiri sejak tahun 1927. Tanpa sinyal, dengan listrik seadanya, dan dalam wilayah yang terpencil. Bagaimanakah pengalaman kami di sana? Sampai jumpa di episode selanjutnya.